Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawil matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqil wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, anak cucu Rasul, para habaib, hadir bersama-sama kita. Ada Habib Abdurrahman Al-Khirid, ada Habib Badar, ada Habib Idrus, juga ada Habib Ja'far, dan para habib lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tak ketinggalan para alim ulama, para kiai, guru kita semua, orang tua kita semua, pembimbing kita semua, Kiai Malik dari Sumber Telur, dan Kiai Haji Nurul Tajala, dan kiai-kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan tak ketinggalan juga dari pihak TNI Polri yang telah menjaga, membantu, mengamankan sehingga acara ini bisa terlaksana dengan aman. Dan tak ketinggalan laskar-laskarnya Allah, tentara-tentaranya Rasulullah yang siap mati buat Allah, siap mati buat Rasulullah, yang siap jaga Islam, yang siap jaga ulama, yang siap jaga Pancasila, yang siap hancur buat NKRI. Alhamdulillah, kita sekarang berkumpul di majelis yang mulia ini. Halo. Halo. Kita sekarang berkumpul. Halo. Kita sekarang berkumpul di Kita sekarang berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita duduk di majelis yang mulia ini untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat langsung Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah duduk dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Untuk apa kita duduk di sini? Kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Sampean tidak pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tapi sampean beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi sampean cinta kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian dengan golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian dengan golongan-golongan yang soleh?" Apa kata sahabat? "Para malaikat ya Rasulullah." Bagaimana para malaikat tidak mulia? Bagaimana malaikat tidak soleh? Sedangkan malaikat berada di sisi Allah. Ada yang lebih mulia. Dijawab sama sahabat, "Para nabi dan rasul ya Rasulullah." Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia? Sedangkan Nabi menerima wahyu dari Allah. Ada yang lebih mulia. Para sahabatmu ya Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak mulia? Sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Kalian melihat langsung mukjizatku. Kalian bisa bertemu dengan aku. Golongan-golongan yang mulia itu. Rasulullah terdiam, menundukkan kepalanya, dari kedua matanya mengeluarkan air mata, membasahi pipi sampai ke janggutnya. Golongan yang mulia itu adanya nanti di akhir zaman. Dia tidak pernah bertemu dengan aku, dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman dengan aku, tapi dia cinta kepadaku. Siapa yang dimaksud? Kita, umat yang dirindukan Nabi Muhammad ini kita. Kita tidak pernah bertemu, dan keimanan kita yang dibanggakan umat akhir zaman ini yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Ketika itu Said Muhammad bisa langsung melihat Rasulullah SAW, dan di belakang ahlan wa sahlan. Betul.
Salam. Dan di belakang Rasulullah banyak umat, ribuan umat. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, siapakah yang ada di belakangmu itu? Golongan dari manakah yang ada di belakangmu itu? Apa kata Rasulullah? Mereka golongan umat yang aku cintai. Mereka ada di Indonesia. Kita buktikan sekarang di Indonesia. Tidak ada di negara-negara lain seperti Indonesia. Setiap bulan Maulud, mulai dari sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, di desa-desa, di kota-kota, di langgar-langgar, di gunung-gunung, setiap masuk bulan Maulid mereka semua mengundangkan salawat Nabi besar Muhammad SAW. Di negara-negara lain tidak ada, hanya ada di Indonesia. Oleh karena itu saya minta kepada laskar-laskar, pemuda-muda umat Nabi besar Muhammad SAW harus bisa menjaga Indonesia, terutama harus bisa menjaga Pancasila. Pancasila sudah final, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi, karena Pancasila sudah berada di dalam hatinya para habib dan ulama. Perumus Pancasila adalah ulama dan habaib. Perlu diketahui, Indonesia merdeka dicuci dengan darahnya ulama. Indonesia merdeka dicuci dengan darahnya kiai. Tidak ada tempat yang tidak beragama di Indonesia. Waspada, sekarang ada kebangkitan komunis. Kita sudah mencium baunya dengan penyerangan kepada ulama-ulama kita. Udah berapa kali ulama-ulama kita diserang. Tidak ada yang benci sama ulama, tidak ada yang benci sama habaib, kecuali dari golongan PKI. Saya minta, jaga ulama kalian, jaga habib-habib kalian, jangan sampai bisa disakiti oleh mereka. Siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Sekarang saya tanya, siapa dulu yang bakar pondok pesantren? Yang keras. Siapa dulu yang bakar masjid? Siapa dulu yang bantai kiai? Siapa dulu yang bantai santri? Siapa dulu yang bunuh para jenderal? Sekarang saya tanya, PKI jahat apa baik? PKI biadab apa baik? Kalau begitu siapkan diri kalian, kalau nanti ada panggilan jihad perang dengan PKI, kalian siap? Hei Madura, angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Al-Quran, tidak akan hilang. Siapapun yang berpikiran untuk meninggalkan amar ma'ruf, sudah sunatullah, pasti ada orang lain yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hilangnya kebatilan, sirnanya kebatilan diikat dengan datangnya yang hak. Datang yang hak, sirna yang batil. Bohong, seandainya batil akan hilang dengan sendirinya, hak tidak disuarakan. Nabi Musa ketika Namrud datang dengan membawa kebatilan, Nabi Ibrahim tidak tinggal diam berpangku tangan. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri melawan pasukannya Namrud yang begitu besar. Nabi Fir'aun ketika datang membawa kebatilan, Nabi Musa tidak diam berpangku tangan. Nabi Musa tetap melawan. Nabi Muhammad ketika menyampaikan yang hak, perang dengan Abu Jahal Abu Lahab. Sekarang ada pertanyaan, Habib, saya sibuk dengan dzikir, Bib, saya sibuk dengan wirid sehingga tidak sempat turun ke jalan untuk melawan kebatilan. Pertanyaan saya, lebih bagus mana dengan dzikirnya Nabi Muhammad? Lebih bagus mana dengan wiridnya Nabi Muhammad? Habib, saya sibuk puasa sehingga tidak sempat turun ke jalan melawan kebatilan. Pertanyaan saya, lebih bagus mana dengan puasanya Nabi Muhammad? Habib, saya sibuk ngajar, sibuk didik santri, tidak sempat turun ke jalan. Pertanyaan saya, banyak mana dengan santri Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan terbaik dalam segala aspek. Walaupun demikian, dia tidak diam berpangku tangan, dia tiap turun ke jalan melawan kebatilan. Nabi Muhammad dilapori, ya Rasulullah, ada fulan bin fulan lagi mabuk di pasar, ditatangi sama Nabi Muhammad, dipukul sama Nabi Muhammad. Ahlan. Ketika Nabi Muhammad ada laporan mengenai Masjid Diror, masjid yang dibangun untuk memecah belah umat, masjid apa kata Nabi Muhammad? Robohkan masjid itu, bakar masjid.
masjid dibakar sama Nabi Muhammad karena untuk bedah belah umat. Apalagi tempat maksiat, apalagi tempat-tempat diskotik, apalagi tempat-tempat nightclub. Sekarang saya tanya sekali lagi, untuk laskar-laskar siap bela ulama, siap jaga ulama, siap mati untuk Islam, siap hancur untuk NKRI? Angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala Nabi. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.